Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Megame. Nah, hari ini nggak ngomongin India-Indiaan. Jadi kemarin ada yang minta coba deh share pengalaman selama kerja di radio gitu kan. Sebenarnya aku udah nggak di sana, tapi kebetulan hari ini aku mau ke sana lagi karena ada sesuatu yang mau diambil. Jadi nanti aku sekalian share-share pengalamanku, mungkin pas di sana ngapain aja. Terus sama juga ada sedikit video pas aku video-video footage di sana, kayak ya mungkin semacam studio tour lah. Jadi ada apa aja sih di dalam studio siaran radio gitu. Nah, nanti kalau kalian penasaran, langsung aja ya cek ke video selanjutnya. Ini bagian lobi kantor, gede banget. Pintu masuknya di sana. Nah, biar agak jelas, aku rada masuk ke dalam lobi. Jadi ini TV saluran kantorku gitu. Terus itu di dalam itu ada studio, tapi nggak tahu studio apa, kayak program-program apa sih. Nah, itu udah ada news anchornya, bukan news anchor sih, apa sih ini namanya, soalnya bukan program news sih, lupa namanya. Itu udah ada artisnya di sana. Terus di sini ini ada TV kecil juga. Nah, di pojok sana itu ada studio, tapi nggak tahu itu studio apa, kayaknya studio news juga. Di sana juga ada studio, ya ketutupan. Nah, itu juga studio news gitu, tapi aku nggak tahu pastinya. Ini lantai 2-nya. Kalau aku biasanya masuk lewat sana. Ini adalah suasana di dalam kantor. Jadi di sini tempat radioku. Jadi dua baris gitu. Nah, 2 baris di sana radio lain, 2 baris di depan radio lain, 2 baris depan radio lain. Oke. Nah, ini bagian apa ya? Lupa. Nah, kalau di sini itu bagian produksi. Jadi kalau mau bikin iklan dan juga sebagainya di ruangan-ruangan 3 itu. Kalau ini ruangan atasan. Dan studio gedung lagi, salah mau ngomong. Nah, jadi studionya itu emang samping-sampingan. Ini ada radio yang tempat kemagang dulu. Di sini RDI. Pakai sendal. Kedengeran gak sih? Nah, di sini ini ada ruang VIP buat rapat-rapat, meeting buat meeting rapat, memang sekolahan. Terus ini ada pantry. Ini ada Mas Hanif. Ini ada studio musik. Kebetulan lagi ada bintang tamu hari ini. Betul, listener. Ada Agustin Undari di sini. Hai. Apa kabar? Baik, sehat. Apa kabar? Baik. Iya. Berapa lama nggak ketemu terakhir? Kapan? Masih ingat? Udah lama banget ya. Udah lama banget, 5 tahun lalu ada kali. 5 tahun lalu punya project apa? Aku jadi interview Chris juga. Lo tau gak? Ini ruang teknik. Nah, ini studio global. Boleh direkam nggak? Boleh. Ini studio global. Ini asisten produser Global Radio yang sore. Nah, ini global. Terus di sini ada Trijaya. Nah, ini di sini juga. Jadi studionya itu muter gitu. Nah, kalau misalkan kesini lagi, ini pintu keluar nih. Pintu keluar. Nah, kesini saya ada Mas Abduh. Ini ada V-Radio. Nah, jadi ini adalah studio dari V-Radio. Langsung aja kita masuk ya.
Nah, ini penampakan dalamnya nih, Studio V Radio. Lihat ada lampu-lampu lucu kan? Soalnya kemarin kita itu habis ulang tahun. Langsung aja yuk kita studio tour. Ini adalah ruang teknis yang di balik kaca. Jadi segala keperluan teknis V Radio diurus dari dalam sini sama tukang teknis. Nah, kalau di bawah ini ada mixer buat ngezoom, khusus buat Zoom meeting. Ini komputer operator. Terus ini komputer sama mikrofon anak magang. Jadi biasanya aku dulu di sini atau anak magang lainnya juga di sini. Terus ini lucu banget nih, komputernya tuh bisa gerak-gerak kayak gitu. Jadi gampang kalau kita mau lihat-lihat. Dan terus selanjutnya ini ada tempat duduk penyiar, Kak Zara, Mas Kris. Ini kalau misalkan aku pengen duduk-duduk juga di bawah. Ini ada mikrofon sama ada headphone. Jadi headphone ini biasanya dipakai sama penyiar biar nggak keganggu suara dari luar gitu pas siaran. Nah, kalau ini tempat Kak Anis, produser, dan ada TV. Biasanya kita nonton di sini kalau habis siaran. Nah, kalau ini komputer buat penyiar. Jadi penyiar kalau ngelihat apa-apa langsung dari dalam sini aja biar nggak ngebuka-buka handphone atau yang lainnya. Telepon buat telepon pendengar, sama ada mixer juga nih buat naik turunin mikrofonnya penyiar. Mas Kris, Kak Zara atau penyiar lain. Ini juga ada komputer operator namanya RCS aplikasinya, dan ini tempat duduk operator kita Mas Abdu. Nih orangnya yang ini nih yang pakai jaket hitam di sana. Kalau ini Mas Kris, penyiar sore kita. Halo Mas Kris. Itu Mas Abdu, Mas. Oke guys, jadi ini dia ruangan aku dulu. Nah, ada Jeko, ada kue Jeko di sana, ada kue Jeko, ada makanan di sana dari tamu. Di radio yang lagu hitsnya ini. beda. Dulu aku duduk di sini, baca V update di sini. Ini ada Mas, ini yang di bawah ini mixer buat apaan sih Mas? Buat Zoom. Oh, dulu kan nggak ada Zoom. Terus buat dipakai apaan? Dulu nggak ada, dulu nggak pakai gitu. Oh, dulu nggak pakai. Oh iya, ini di samping mixer ini alat buat apa ya namanya, lupa deh. Jadi ini buat udaranya biar tambah seger gitu. Ini pertanyaan yang kalau tadi yang buat interview. Hijau, kenapa warnanya hijau? Kenapa warnanya hijau? Karena berlumut. Oh, ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo. Dari 106,6 radio. Ini operator aku, operator kita di pagi. Tapi kalau dibandingkan sama saat ini nih, udah kayak gila ya. 24/7 itu kayaknya nggak cukup nih untuk kita yang bekerja serabutan. Kontrak, kemudian bikin lagu, nulis lirik yang bagus-bagus banget juga. Bener banget, listener. Itu isinya pakai gitar. Ada Mas Kris, Mas Abdu, ada Kak Zara, ada Mas Hanif. Lihat sini, Kak Zara. Kayaan dari Agustin. Kak Zara lihat sini. Iya. Apa tuh? Nggak apa-apa, di video aja. Iya. Satu rasa sama gua. Mas Kris lihat sini. Apa lu kata? Mas Kris lihat sini. Oh, bikin stock shoot ya? Iya, buat kenang-kenangan. Itu foto apa? Video. Yes. Belum. Nah, kalau ini adalah food court di tempatku, di tempat radioku dulu. Dan di sini di lantai 4. Jadi tempatku itu radio di lantai 5, ini di lantai 4. Banyak banget food courtnya. Ada Chinese dan banyak lagi. Nah, biasanya aku yang di ujung itu kantin duluran Mak Vina. Dan di situ aku biasanya belinya nasi goreng atau enggak ayam. Karena nasi gorengnya enak banget yang di sini. Nah, jadi selain yang tadi, di sini juga ada ruangan non smoking gitu, ruangan buat smoking. Jadi itu dibatasin sama kaca. Nah, orang-orang yang mau ngerokok bisa di situ. Nah, ini nasi gorengnya udah jadi. Nah, jadi di nasi goreng ini ada telur, ada timun, sambal, sama kerupuk. Harusnya biasanya ada bakso. Karena aku nggak suka bakso, biasanya aku request nggak pakai bakso sama nggak pakai kecap. Yuk kita makan dulu. Oke guys, kita makan yuk. Makan.
Nah, yang kemarin itu nanya aku nah jadi aku sedikit mau jelasin buat teman-teman mungkin ada yang penasaran kemarin tuh aku sebagai apa sih di radio tempat aku gitu kan. Jadi aku di sini tuh sebagai asisten produser. Kerjanya apa sih? Kerjanya ya bantuin produser, karena produser aku itu pegang satu program di program prime time. Apa sih program prime time? Jadi di radio itu ada yang namanya program prime time yang ibaratnya tuh kapan sih ada pendengar paling banyak. Jadi pendengar paling banyak di radio itu biasanya pagi sama sore, karena waktunya orang berangkat kerja sama pulang kerja pengen dengerin radio gitu. Nah aku ditaruh di program sore di jam 4 sampai jam 8 malam. Nah kerjanya itu ya biasanya aku nyari berita, terus bikin skrip, terus apa lagi ya? Ya kalau misalkan produser butuh sesuatu aku harus bantuin dia, karena namanya juga asisten ya. Kadang juga ngehubungin narasumber langsung atau enggak kadang nyari caller kayak gitu. Dulu malah pas belum ada produser itu aku juga bikin laporan. Jadi lucunya gini, aku sama produserku itu masuknya duluan aku. Jadi aku masuk, sebenarnya ada dulu produser, terus aku masuk, tapi produser yang sebelumnya itu tiba-tiba resign. Jadi aku hampir sebulan lebih seminggu kalau nggak salah benar-benar ngehandle program itu sama operatorku, dibantuin sama Mas Abdul namanya operator. Terus baru deh abis itu ada produser baru namanya Kak Anis. Abis itu baru aku bantuin Kak Anis. Jadi setelah Kak Anis masuk paling aku kayak tinggal receh-recehnya lah. Untuk yang benar-benar kerjaan produser itu dihandle sama Kak Anis. Pokoknya intinya kalau kalian bingung kerjanya apa, kalau misal kalian dengerin radio nih dari jam 4 sampai jam 8 malam, radio apapun, gak cuman di radio tempatku aja, ada apa aja sih di jam 4 sampai jam 8 itu? Nah itu semua yang rancang itu produser. Jadi penyiar itu ya tinggal ngikutin apa yang udah dibikin sama produser aja. Mereka benar-benar tinggal ngikutin, tinggal ngomong. Sedangkan apa yang ada di dalamnya itu yang rancang ya produser. Jadi aku ngebantuin dia buat ngerancang itu gitu. Jatuh cinta lalu patah hati dan terluka dengan hati yang tersisa bagaimana bisa. Lalu cinta kedua meski tak sama rasanya, namun Julia bagai menafaskan cerita seakan lupa pada cinta.